Shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita memuji Haleluya. Tuhan. Engkau Yesus, permata hatiku. Engkau Yesus, mutiara dalam jiwaku. Engkau Yesus, harta dalam hidupku. Engkau Yesus, segalanya bagiku. Kau ku sembah Yesus, Kau Allahku. Kau ku sembah dengan sepenuh hati. Kau ku sembah Yesus, Kau Tuhanku. Tiada lain yang layak ku sembah. Engkau Yesus, permata hatiku. Engkau Yesus, mutiara dalam jiwaku. Engkau Yesus, harta dalam hidupku. Engkau Yesus, segalanya bagiku. Kau ku sembah Yesus, Kau Allahku. Kau ku sembah Yesus, Kau Tuhan, Tuhanku. Kau ku sembah
kita sembah, puji, dan muliakan. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita Tuhan. berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kita syukur Kau sudah berikan satu hari lagi yang indah ini bagi kami. Dan Kau pagi hari ini tetap menyertai kami di dalam siaran Gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu. Dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan berserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bu Ami, selamat pagi Bu Foni, Pak Hartono, selamat pagi. Cece Emi, selamat pagi. Bu Rita Irawati, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Pak Henry, Bu Viken, Pak Elias, Bu Elias, Pak Mei, Bu Ruli, Tasya, Elo. Selamat pagi semuanya. Bu Yosinta, Bu Nurmala, Bu Tiar, good morning. Luar biasa ya, pagi-pagi semangat. Yuk kita baca Matius 19 ayat 21. Matius 19 ayat 21. Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta dari surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Amin. Luar biasa ya. Yuk kita sekali lagi membacanya bersama-sama ya. Selamat pagi Bu Rima, Pak Anton ya. Kita baca Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Luar biasa ya, siapa siap menjual segala kepunyaannya dan memberikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Ini satu tantangan hidup yang dahsyat luar biasa. Ayo kita belajar dari Santo Francis dari Assisi ya. Mungkin Bu Wanda, Pak Budi mengenal ya sebagai Katolik ya. Halo Bu Wiwi, Pak Lukas, good morning. Jadi kita perlu belajar dari pendahulu-pendahulu kita dari sejarah ya. Walaupun mungkin agama kita berbeda dogmanya ya. Tetapi kita perlu belajar dari tokoh-tokoh yang membesarkan apa saja paham-paham mereka ya. Kita belajar dari kehidupan Santo Francis dari Assisi ini seperti kehidupan yang diinginkan oleh Yesus pada orang muda yang kaya ya. Orang muda yang kaya dalam Matius ini tidak bisa melaksanakan apa yang diingini oleh Yesus ya. Dia adalah datang kepada Yesus dan berkata di dalam ayat 16, Matius 19 ayat 16. Lebih bagus kalau kita baca dari ayat 16 sampai 26 ya, supaya kita mengerti maksudnya. Dengan perikop orang muda yang kaya. Matius 19 ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri.
Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Disinilah kata Yesus kepadanya, Kita jikalau baca engkau, bersama-sama, 1, 2, 3. Kata kata Yesus Yesus kepadanya, kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Amin. Amin. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Yuk kita baca yang terakhir ini. 1, 2, 3. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Amin. Jadi maksudnya apa? Kalau engkau menjual segala hartamu, kehilangan segala hartamu, Tuhan pasti kembalikan. Amin. Amin. Karena bagi manusia itu tidak mungkin ya. Masa kita menabur banyak, mengeluarkan keuangan banyak, tapi bisa mendapat kembali berlipat kali ganda. Bagi manusia itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah hal itu mungkin. Ya, amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Jadi kalau orang muda yang kaya ini nuruti kata-kata Yesus, mungkin ia jadi jauh lebih kaya lagi. Karena apa? Ia memberikan hartanya untuk menolong orang lain. Amin. Jadi pagi hari ini biarlah roh medit itu diusir dari dalam hidup kita. Amin, saudara. Ya, Kak Pak Gem kok ketawa. Mungkin merasa rodok medit ya. Dia takut menjual hartanya ya. Saya bilang jual saja semua. Kita ikut Tuhan. Tapi dia masih mundur maju, masih hitung terus ya enggak apa-apa. Itu kan haknya setiap orang, seperti orang muda yang kaya ini ya. Saya juga tidak menganjurkan para pemirsa, para peserta renungan ini besok jual seluruh aset terus datang ke gereja, tidur di gereja. Enggak seperti itu ya. Tetapi ayo kita mengambil intisari dari perenungan hari ini ya. Kita ambil contoh-contoh ya. Dan kita sarikan semua yang kita renungkan hari ini apa maksudnya ya. Jadi sebelum kita sarikan, ayo saya mau mengajak saudara belajar dari Santo Francis dari Assisi. Nah, itu seorang tokoh yang penting dari agama Katolik ya, di mana ia bisa berbicara bahasa binatang ya, luar biasa. Jadi kalau saudara klik di Google dan melihat atau mencari tahu Santo Francis dari Assisi, maka engkau akan mendapati bahwa dia itu dikerubungi burung-burung, dikerubungi binatang-binatang macam-macam ya, tapi tidak ada singa ini ya. Dikerubungi apa ini, domba, tupai, dan binatang-binatang jinak lainnya, apa itu, kijang dan sebagainya. Karena ia paham bagaimana mengasihi, bagaimana kasih itu dia paham. Jadi semua binatang itu datang mendekat karena percaya dia tidak akan membunuhnya ya, amin. Kalau saudara ditakuti banyak orang, itu cek dan recek. Mungkin saudara punya apa ya yang mengerikan, sesuatu yang mengerikan sehingga orang takut sama saudara ya. Oke, kita kembali belajar dari sejarah dan tindakan daripada belas kasihan dari Francis dari Assisi ini ya. Pak Gem mau membaca pakai kacamata, nggak kelihatan matanya ya. Jadi dia mempunyai belas kasihan pada orang-orang miskin. Dilahirkan tahun 1182 sebagai putra keluarga terkaya dari Assisi, mempunyai toko kain. Jadi ia ini juragan kain ya, anak juragan kain. Waktu itu tentu sangat konglo ya, sangat
kaya karena kain-kain ungu, kain-kain sutra itu sangat mahal. Dia saudagar ya. Francis dari Assisi ini meninggalkan zona nyaman dalam hidupnya dan memilih untuk melayani orang-orang miskin. Luar biasa bukan? Ya. Bu Foni nulis kalau ada orang yang takut sama orang, maksudnya enggak punya konco karena orang-orang pergi karena punya taring katanya begitu. Ya mungkin ini gigi taring ya. Takut nanti dicokot ya. Saudaranya. Jadi ia meninggalkan zona nyaman dalam hidupnya dan memilih untuk melayani orang-orang papa. Ada kata-kata yang perlu kita renungkan ya, kata-kata beliau ya. Tuhan, jadikanlah aku alat pendamaianmu. Nah ini ya, jadi alat pendamai, juru damai. Di mana ada kebencian, biarlah aku menabur kasih ya. Kalau hari-hari ini dalam keluargamu saling membenci, saling bertikai, dalam persekutuan ada banyak orang yang ingin sekali untuk bertikai. Nah, taburlah apa? Kasih ya. Tabur kasih ya. Sehingga apa? Ada pendamaian. Di mana ada kejahatan, tabur pengampunan ya. Kalau menghadapi orang-orang jahat ya, kasih pengampunan. Di mana ada kesalahan, nyatakan kebenaran. Kalau ada orang yang salah, jangan dimarah-marahi ya, tapi dikasih tahu ini loh sebenarnya kamu itu harus begini kan gitu ya. Soal dia mau apa enggak mau itu terserah urusan dia ya. Di mana ada kesalahan, beritakan kebenaran. Di mana ada kebimbangan, berikan iman ya. Banyak orang bimbang, saya mau kerja apa enggak? Ada seorang diaken yang berkata, waktu saya mau memutuskan untuk wirausaha, saya bimbang ya. Biasanya ikut orang ya. Ikut orang itu kan enak. Ngalir aja, nggak mikir. Bener nggak ya? Ikut orang itu tinggal duduk mengerjakan apa yang disuruh. Setiap bulan gajian. Nah, setiap bulan dapat amplop ya. Tetapi hari-hari ini banyak orang yang mengikut orang akhirnya kecewa karena apa yang diikuti belehar. Yang diikuti bangkrut, yang diikuti tutup, yang diikuti masuk jurang ya. Masuk mau ikut masuk jurang? Ya enggak lah. Jadi apa? Bimbang. Beliau sempat bimbang dan bercakap-cakap dengan seorang imam, dan imam ini memberi kekuatan lewat lagu-lagu ciptaannya. Ketika dia mendengarkan sebuah lagu yaitu firman Tuhan, dia sadar bahwa ia harus punya iman. Dan ia beriman dan akhirnya wirausaha dan akhirnya berhasil ya. Dari satu perusahaan menjadi 2 perusahaan. Luar biasa kan ya. Jadi jangan takut. Jika engkau bimbang, kasih atau baca firman supaya imanmu bertumbuh. Jika engkau seseorang yang diutus untuk memberikan iman atau memberitakan iman kepada Kristus, beritakan ya, sehingga orang itu diselamatkan. Di mana ada keputusasaan, kamu kasih harapan. Kalau orang-orang yang putus asa itu pasti tingkahnya macam-macam ya. Tapi ketika kita memberi harapannya, bunyikanlah atau katakanlah Yeremia 29 ayat 11. Apa Pak Gem hafal apa enggak ya? Yeremia 29, rancangan-rancangan. Demikian Bunyi firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wah, luar biasa ya Pak Gem, masuk enggak hafal ya. Ini ayat hafalan kita semuanya ya. Shalom Bulasma ya. Jadi damai sejahtera, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Orang-orang yang putus asa itu merasa hidupnya tidak berguna ya. Saya sedang membina seorang ibu yang berkata demikian. Karena ia tiba-tiba saja ditinggal suaminya ya. Dan bukannya ditinggalin harta, tapi ditinggalin masalah ya. Karena hartanya itu ditipu orang ya. Jadi dia tidak punya apa-apa dan dia berkata, aduh, masa depan kedua anakku habis. Saya katakan enggak habis ya, enggak masa depan suram, enggak. Mereka masih muda, mereka masih punya harapan ya. Dan saya melatih untuk punya iman ya.
Di mana ada keputusasaan, ada harapan, diberi pengharapan. Amin, saudara. Jangan tambah dibles-bles no. Oh iya, itu kutuk. Oh iya, itu dosa loh. Jangan ya, saudara. Tambah ambles dia, tetapi dibangkitkan semangatnya, pengharapannya di dalam Tuhan. Dibangkitkan, diajak berdoa, diajak pergi ke gereja dan sebagainya. Di mana ada kegelapan, di situ ada terang ya. Amin. Di mana ada kesedihan, di situ ada sukacita. Berikan sukacita ya. Dia berkata begini, "Oh guru ilahi, karuniakanlah kepadaku supaya aku tidak berkeinginan untuk dihibur, melainkan untuk menghibur, untuk dimengerti, melainkan tidak untuk dimengerti, melainkan untuk mengerti, tidak untuk dikasihi, melainkan untuk mengasihi. Karena dalam memberi kami menerima, dalam mengampuni kami diampuni." Oh luar biasa kan ya. Jadi hari ini yang melo-melo, yang baper, yang orang yang ya apa aku ini nggak bisa apa-apa ini, bangkit ya, bangkit. Dan engkau harus mengangkat orang lain yang jatuh. Nah kalau engkau tidak kuat gimana boleh ngangkat, ya kan? Harus berlatih, ini perlu latihan saudaraku ya. Jadi inilah kehidupan yang dipilih oleh Santo Francis dari Assisi. Mementingkan dirinya sendiri ya, lebih mementingkan orang lain. Nah, pengalamannya Pak Agem bagaimana menjadi pendukung, menjadi pengangkat kehidupan keluarga? Ya itu tidak mementingkan dirinya sendiri, itu mementingkan orang lain. Pak Agem ini lulusan cuma SMA ya, tetapi bisa menyekolahkan adik-adik sampai S1, sampai S2, sampai berkelanjutan. Tapi dia ya pancet SMA. Tapi tidak apa-apa. Ketika kita mengangkat hidup orang lain, maka Tuhan lebih dulu mengangkat kita. Amin. Amin. Jadi jangan takut untuk berkorban. Jangan takut untuk tidak mementingkan ego kita, ya. Jadi kalau kita menjadi saluran berkat ya tentu Tuhan memberkati kita dulu. Ya benar. Harus bisa apa yang disalurkan kalau kita tidak diberkati Tuhan. Nah, pasti kita diberkati Tuhan sehingga berkat itu bisa disalurkan kepada yang lain. Amin. Jadi jangan ragu-ragu untuk jadi penyalur berkat ya. Kadang-kadang begini, loh baru dapat berkat tapi ada orang yang butuh diberkati. Akhirnya berkatnya cuma lewat. Banyak orang berkata, berkat itu kok cuma lewat ya di dalam hidupku. Saya berkata, numpang lewat. Loh ya puji Tuhan, kita nggak perlu takut nyimpen berkat ya kan. Ada yang lewat. Loh hari ini loh saya mendengarkan SS itu penuh dengan penipuan, pembobolan. Orang nggak bisa pulang karena demensia dan sebagainya. Saya pikir-pikir dunia makin mengerikan ya. Kalau saudara kehilangan handphone, itu bisa dipastikan ATM-mu jebol ya saudara-saudara. Ada banyak hacker ya. Sedangkan Indonesia aja kena dihack ya. Sampai penerbangannya kocar-kacir ya, datanya dicuri, dihack, dimintai tebusan. Itu kan nggak masuk akal gitu loh ya. Paspor berhenti ya, nggak bisa bikin paspor. Nggak bisa keluar negeri ya. Iya nggak bisa. Orang sakit nggak bisa keluar negeri mendadak ya karena paspornya tertunda ya, karena ada hacker-hacker yang nakal berkeliaran di dunia cyber ya. Nah seperti itulah ya, ternyata bahaya. Jadi kalau punya ATM di surga itu lebih enak, pas butuh pas ada ya. Nggak usah beli berangkas mahal-mahal dari Solingen ya, berangkas yang satu rumah gitu ya, nggak usah. Tetapi disimpan di surga. Supaya aku dari PDP aja, nah, jangan diangkat-angkat menjadi pendeta. Apa itu PDP? Pendeta pas-pasan. Pendeta pas-pasan. Ada. Bu Lasma mungkin ngerti itu ya, pas butuh pas ada ya. Kalau Bu Lasma ini kita yang was-was ngelihat kehidupan beliau ya. Tapi beliau ya just fine-fine aja gitu ya, karena apa? Iman ya. Semua itu karena iman masing-masing. Nah, kembali ke Santo Francis ini, kehidupan dari kaya ya, memilih kehidupan yang sederhana. Bahkan tidak punya kekayaan ya. Kekayaannya semua diberikan kepada orang miskin dan ia menjadi biarawan ya. Ada pada hari ini mungkin saudara ngomong, oh itulah zaman dulu ya, sekarang masuk ada. Loh ada saudara ya, kalau saudara lihat di Google, ada seorang putri yang sekolah di Amerika, berpendidikan tinggi, cantik, rupawan dan sebagainya.
kemudian secara tiba-tiba saja pemberitaannya bahwasanya ia jadi biksuni. Jadi melepaskan segala perhiasannya, melepaskan kecantikannya, artinya biksuni itu dipangkas ya rambutnya sampai gundul. Coba bayangkan saudara mau gundul enggak ya? Kita masih mau cantik ya. Tapi dia sudah menetapkan dirinya, sudah punya komitmen untuk menjadi biksuni ya. Jadilah itu sampai orang tuanya nangis ya. Melihat itu tidak rela mungkin ya. Ya siapa orang tua yang rela kaya raya kemudian anaknya tidak mau melanjutkan pekerjaan. Jadi buat siapa itu harta orang tuanya ya? Tidak ada gunanya kan, seolah-olah begitu. Dan anak menjadi seperti Santo Francis dari Assisi ini ya, rela melayani orang lain, orang miskin, orang tidak berpunya, hidup dengan Tuhannya, kemudian melepaskan segala kekayaannya di bumi ini ya. Saudara mau nggak seperti itu Pak Walden? Ada Pak Walden, ada Bu Lasma. Nek Bu Lasma itu pasti bisa. Cuma untuk gundul Pak Walden sudah menjalani ya gundul. Iya toh? Pak Biantoro, siapa yang mau? Saya ngomong sama Pak Gem, digundul wae itu daripada rambutnya makin lama makin tipis ya. Tapi Pak Gem enggak mau, tapi Pak Hartono sudah pernah gundul dan memang sudah modelnya kayak biksu ya. Nah inilah tantangan kita pada pagi hari ini ya. Kita pikirkan baik-baik itu. Kalau kita diizinkan Tuhan kaya, diberkati kaya luar biasa, tetapi jangan pelit ya. Kekayaan itu nanti kau bawa kemana gitu loh. Nanti kamu tiba-tiba aja ayo pulang. Nah kekayaannya belum diurus, jadi pertengkaran saudara. Tetapi banyak orang sekarang sudah mengurusi kekayaannya ya, sudah dibagi-bagi dan sebagainya. Toh pada akhirnya engkau bekerja luar biasa, akhirnya ya untuk orang lain ya toh, bukan untuk dirimu sendiri. Karena ya sudah cukup makan, sudah cukup pakaian, sudah cukup tas mahal dan sebagainya. Tapi buat apa itu semua ketika kita pulang ya sudah tidak tahu nasibnya ya apa, enggak ngurus ya. Jadi pagi hari ini ayo kita teladani hamba-hamba Tuhan ya, dari kalangan apapun, mereka yang setia kepada Tuhannya masing-masing dan menjalankan misi dan visi dari agamanya itu. Kita melihat mereka, kehidupan mereka yang meninggalkan zona nyaman, kemudian bersusah payah untuk menolong orang lain. Sebetulnya dengan kekayaan kita bisa menolong orang lain ya, terserah. Kalau memang itu engkau yang disuruh sebagai bendahara yang bertanggung jawab ya lakukan. Tetapi jika engkau harus disuruh melepaskan seperti orang muda yang kaya itu ya why not gitu ya. Pasti Tuhan akan melimpahkan berkat yang luar biasa dan kamu bisa menjadi panutan bagi banyak orang dan menyelamatkan jiwa-jiwa untuk kenal kepada Kristus Yesus. Amin. Gandol Yesus daripada gandoli kekayaan ya. Ya pastilah. Kalau gandoli kekayaan itu mau masuk kemana? Ya. Habis lah. Bisa habis kok. Sadar, ini sadar. Bisa raib. Tapi kalau gandol Yesus itu tidak bisa habis ya, Tuhan Yesus itu. Iya, gandol Yesus, gandol Yesus, gandol Yesus. Sak pendino, dino wengi gandol Yesus. Luar biasa loh lagu itu ya. Iya. Kita diingatkan kalau apa saja yang menjadi poin fokus dalam hidup kita yaitu harta, maka kita enggak akan kehilangan harta. Amin. Tetapi kalau Yesus yang kita gandoli, kita akan mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu, sehingga kami disadarkan Tuhan, harta yang kami miliki itu bukan segalanya. Memang harta itu perlu di dalam kehidupan kami. Uang itu perlu, tapi kita harus bisa mengendalikan uang, bukan kita dikendalikan oleh uang, sehingga kita bisa memanage semuanya itu dengan baik. Ya Tuhan, lebih baik aku ngadol Engkau Yesus daripada aku menggadoli kekayaanku yang bisa sewaktu-waktu habis, waktu-waktu raib. Ya Tuhan Yesus, tapi Engkau sungguh luar biasa. Engkau
tetap membimbing kami untuk kami menuju jalan yang benar Tuhan. Ya Tuhan, yang after peripatio Kau tetap bimbing kami ke jalur-Mu Tuhan, di jalur-Mu, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan ke kiri, untuk kami tetap di dalam Engkau Yesus. Ya Tuhan, kami lebih baik mementingkan kepentingan orang lain di sekitar kami daripada mementingkan diri sendiri. Ya, memang itu yang Kau perintahkan bagi kami. Juga memang kami harus mementingkan diri kami ya Tuhan. Kami harus pelihara kesehatan kami, sehingga kami bisa tetap melayani Engkau Yesus, melayani sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu, sehingga Kau jadikan kami saluran berkat untuk menyalurkan berkat-Mu bagi orang-orang yang membutuhkannya. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau mengingatkan kepada kami ketika kami berada di zona nyaman, ketika kami berada di zona aman menurut kami, tetapi Engkau menghendaki kami untuk berpartisipasi, untuk kami punya empati, untuk kami memiliki hidup di dalam belas kasihan Tuhan, sehingga kami berbelas kasih kepada orang-orang lain, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang perlu ditolong, orang-orang yang ditarik di dalam gelap menuju terang-Mu yang ajaib. Tuhan, berkatilah para pendengar, para pemirsa channel ini ya Tuhan, di mana mereka bergulat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Mereka mengejar kekayaan, tetapi ketika mereka kaya, mereka lupa pada pemberi kekayaan. Kami percaya hari ini rekan-rekan yang ada dalam renungan ini tidak sekali-kali lupa pada pemberi kekayaan, yaitu Yesus Kristus Tuhan, sebab semua yang kami miliki adalah daripadanya. Terima kasih untuk berkat firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya yang sakit sudah Engkau sembuhkan. Amin. Yang kekurangan Engkau sudah berkati. Amin. Yang ada masalah Engkau sudah berikan jalan keluar. Amin. Kami percaya hidup kami ada di dalam genggaman tangan-Mu. Oleh sebab itu kami boleh senantiasa gandol kepada Yesus. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama amin, amin, amin. God bless you Tuhan. guys. See you Haleluya. tomorrow. Baik yang nanti siang mengikuti siaran ini, nanti malam dan seterusnya. Tuhan Yesus memberkati. See you tomorrow guys. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.